Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tantri Ratu Warnadi dari Lokal A3 semester 3 dengan NPM 20 40 50 10 90. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi hukum keimigrasian. Apa sih hukum keimigrasian? Hukum keimigrasian adalah hukum yang mengatur terkait dengan lalu lintas masuk dan keluarnya wilayah negara Republik Indonesia. Hukum keimigrasian itu sendiri merupakan subsistem dari hukum administrasi negara. Dan di dalam peraturan ini harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan secara seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan global. Untuk menjamin keseimbangan tersebut, menurut Profesor Bagirmanan ada beberapa fungsi dan prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu prinsip bahwa Indonesia adalah non-immigrant state, yaitu di mana prinsip yang bermaksud membatasi semaksimal mungkin pertambahan penduduk warga negara melalui proses kewarganegaraan yang berpangkal pada hak-hak keimigrasian. Yang kedua ada prinsip selective policy, yaitu di mana keimigrasian terhadap orang asing hendaknya dengan sungguh-sungguh memperhatikan kemanfaatannya bagi usaha-usaha pembangunan dan usaha mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga ada prinsip keseimbangan antara welfare, prosperity, dan security, di mana prinsip keseimbangan antara pengawasan, pengendalian, dan pelayanan. Orang asing adalah tamu, oleh karena itu harus diperlakukan secara layak baik dalam hubungan yang bersifat hukum maupun dalam hubungan sosial. Namun tidak mengurangi kewajiban tamu untuk berlaku wajar sesuai dengan kepentingannya, sehingga kepentingan security bagi masyarakat dan negara senantiasa terlaksana secara wajar. Yang keempat ada prinsip the right of movement, di mana setiap orang yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia dijamin dan dilindungi hak-haknya untuk melakukan perjalanan termasuk hak untuk berkomunikasi, sepanjang tidak membahayakan diri atau kepentingan negara yang khusus. Yang kelima ada prinsip General Principle of Good Administration, yaitu di mana prinsip bahwa keimigrasian sebagai bagian dari penyelenggara administrasi negara harus senantiasa berjalan di atas asas-asas umum penyelenggara negara yang layak. Selanjutnya ada fungsi keimigrasian. Fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah yang salah satunya kegiatannya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Selanjutnya ada pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa yang pertama ada visa dan paspor, yang kedua ada izin masuk, yang ketiga ada pendaftaran orang asing, yang keempat ada izin masuk kembali, yang kelima ada izin keluar tidak kembali, yang keenam ada surat perjalanan Republik Indonesia, yang kelima ada surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian. Selanjutnya pengertian paspor dan visa. Paspor dan visa merupakan sebuah dokumen sangat penting yang memiliki fungsi sebagai pertanda identitas warga negara yang berada di luar negeri. Sedangkan visa menurut KBBI, izin masuk ke negara lain atau izin tinggal sementara di negara lain yang diberikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang di negara yang dikunjungi. Ada beberapa macam paspor. Yang pertama yaitu paspor biasa. Paspor biasa disebut paspor turis yang dikeluarkan untuk warga yang berencana berpergian ke luar negeri. Yang kedua ada paspor resmi. Paspor resmi biasanya dikeluarkan untuk pegawai pemerintahan dan digunakan untuk perjalanan terkait tugas pegawai pemerintah di Indonesia. Paspor ini disebut dengan paspor
dinas. Yang ketiga ada paspor diplomatik. Paspor diplomatik ini dikeluarkan untuk para konsulat atau diplomat untuk perjalanan terkait tugas mereka di luar negeri. Perlu diingat, paspor diplomatik ini bukan berarti seseorang diplomat atau konsulat langsung mendapatkan kekebalan diplomatik otomatis. Selain itu, pemilik paspor diplomatik harus mendapatkan visa seperti warga negara lainnya. Yang keempat ada paspor sementara. Paspor sementara itu dikenal juga sebagai paspor darurat, di mana paspor ini dikeluarkan untuk orang-orang yang kehilangan paspor mereka selama kunjungan di negara asing. Paspor sementara ini hanya berlaku untuk jangka waktu yang singkat dan diperlukan untuk mengembalikan wisatawan ke negaranya. Yang kelima ada paspor keluarga, yaitu paspor yang dikeluarkan untuk seluruh keluarga. Tidak setiap anggota keluarga mendapat paspor masing-masing, melainkan hanya ada satu pemegang paspor. Dalam KBBI juga disebutkan ada 3 jenis paspor. Yang pertama yaitu paspor dinas. Paspor dinas adalah paspor yang berwarna biru yang digunakan oleh khusus orang yang bekerja atau berdinas di pemerintahan. Yang kedua ada paspor haji. Paspor haji adalah paspor yang berwarna coklat yang digunakan khusus oleh jamaah Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Yang ketiga ada paspor hijau. Paspor hijau adalah paspor berwarna hijau yang digunakan oleh warga negara Indonesia untuk berpergian ke luar negeri. Selanjutnya ada jenis-jenis visa. Yang pertama yaitu visa turis. Visa turis dikeluarkan untuk tujuan perjalanan wisata. Yang kedua ada visa transit. Visa transit hanya berlaku selama 5 hari atau terkadang kurang dan dikeluarkan untuk melewati negara tertentu untuk mencapai tujuan selanjutnya. Yang ketiga ada visa bisnis. Visa bisnis ini dikeluarkan untuk pembisnis yang melakukan perjalanan ke negara tertentu untuk terlibat dalam kegiatan komersial. Yang keempat ada visa pekerja sementara. Visa pekerja sementara ini dikeluarkan untuk orang yang bekerja sementara di negara asing. Dan yang terakhir yang kelima yaitu visa pelajar. Visa pelajar dikeluarkan untuk pelajar yang menempuh pendidikan atau bersekolah di negara asing. Bentuk tindak pidana keimigrasian. Penyalahgunaan dokumen keimigrasian diatur dalam Bab 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian mengenai ketentuan pidana yang dapat diberlakukan apabila melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang asing dengan sengaja membuat palsu atau memasukkan visa atau izin keimigrasian. Yang kedua, orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk dan atau berada di wilayah Indonesia. Yang ketiga ada orang asing dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya. Yang keempat ada setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa surat itu palsu atau dipalsukan, dan menggunakan surat perjalanan orang lain atau surat perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal atau menyerahkan kepada orang lain surat perjalanan Republik Indonesia yang telah diberikan kepadanya dengan maksud digunakan secara tidak berhak. Dan setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan belangko surat perjalanan Republik Indonesia atau belangko dokumen keimigrasian. Dan selanjutnya ada setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum, membuat, mempunyai, atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan surat perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian. Dan ada juga setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan, atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam surat perjalanan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah, atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.